sets. Nah, tadi udah tuples ingat-ingat, ini saya ulangi lagi, pakai kurung biasa. List pakai kurung siku. Nah, sekarang sets itu pakai kurung Kurawa. Apa sets? Set itu ya kalau kita belajar matematika kan, itu adalah himpunan. Nah, ini terkait dengan himpunan nih. Jadi semua operasi himpunan bisa dilakukan di sets. Dia tidak terurut unordered collection. Jadi jangan mengharapkan kalau kita masukin seperti ini, dia akan terurut. Kadang-kadang terurut, kadang-kadang enggak. Itu tergantung interpreternya ya, Python interpreter. Tapi jangan pernah diharapkan kalau ini terurut. Jadi contain mathematical set operation, dia operasinya operasi matematik. Nilainya tidak bisa berulang. Nah, jadi misalnya kita punya nilai 2 kali seperti ini nih, 85, maka ketika kita cetak, nilainya tidak ada angka 85 2 kali. Karena dia adalah set. Use to verify if specific values are in. Jadi kita bisa menggunakan intersection, difference, operasi-operasi set yang kita ketahui. Nah, deklarasinya dengan kurung Kurawa. Nah, ini set ya. Jadi mungkin nanti penggunaannya juga nggak terlalu banyak ya, kecuali memang kita butuh. Jadi balik lagi tadi misalnya my weight history seperti ini. Saya sudah punya nilainya, saya copy aja. History, ingat dia pakai kurung Kurawa. My weight history. Ini my weight history. Nah, apa yang disebut sebagai overweight? Nah, gitu kan? Kadang-kadang kan kita punya nilai overweight itu berapa aja gitu kan? Overweight. Nah, kita coba mau meriksa apakah saya punya overweight gitu ya dari nilai-nilai itu. Nah, ini sebenarnya contohnya kurang pas, tapi karena nilainya harus sama kan. Nah, kalau intersection itu kan harus sama ya. Jadi my weight history intersection. Jadi saya punya my weight history seperti ini. Saya mau mencari intersection dengan overweight. Dan itu akan dicetak ya. Nah, intersectionnya adalah 80, 85, dan 89,5. Berarti saya punya sejarah ketika berat saya 80, 85, dan 89,5. Padahal 81 juga ada di sini ya. Ini harusnya kan overweight juga. Tapi karena kita pakai operasi set intersection, maka dia akan cari yang sama aja. Nanti ada lagi misalnya bisa pakai lambda expression, tapi kita belum belajar di sini, nanti pusing. Jadi ada lambda expression misalnya where nilainya lebih besar dari 80 misalnya, itu lebih enak lagi tuh operasi listnya. Atau operasi itu operasi list ya. Jadi kita tidak pakai operasi set. Lalu misalnya pakai difference ya. Kita yang nggak overweight berapa aja sih misalnya? Bisa tuh my weight history difference dengan overweight. Nah, ini nilai-nilai yang tidak overweight, padahal 80,5, 81,2 di overweight sebenarnya. Cuma karena kita masih pakai cara set ya, dia tidak bisa membedakan kalau nilainya tidak sama. Nah, bisa nggak ditambahin? Bisa. Kita bisa nambahin my weight history add ya, misalnya 82,6 dan seterusnya. Kita cetak lagi my weight history. Ada 82,6, sebelumnya ada 82,6 tidak ada ya. Maka saya tambah, dia masuk 82,6. Bagaimana kalau saya tambahkan nilai 80? Saya pernah 2 kali mencari 80. Ini kan udah ada ya 80 ya. Nah, apakah nilainya akan muncul 2 kali? Ya, ternyata tidak. Dia nilai 80-nya hanya disimpan sekali karena dia set ya. Jadi berapapun nilai yang ada ada beberapa pun nilai yang sama, maka dia akan hanya dicetak 1 kali. Nah, ini contoh dari set, mudah sekali ya. Ada pertanyaan set? Jadi ingat lagi tuples, kurung. Gimana Pak? Saya mau nanya aja, berarti kalau misalnya dia set itu kita nggak bisa pakai if ya? Karena kan kalau misalnya pakai if itu kayak misalnya if nilai dari weight itu lebih dari 80 langsung overweight, kita nggak bisa nyatuin itu. Itu yang saya sebut tadi, ada namanya operasinya lambda.
lambda. Nanti saya punya contoh code-nya ya, tapi itu bukan di set. Bentar, saya coba buka ya. Untuk ini aja ya, untuk referensi aja nih, penyegaran. Code-nya ada di mana ya? Bentar. Itu kalau nggak salah ada di history. Oh ya, ada di sini. Baru ingat saya. Ada di sini. TensorFlow. Nah, ini dia nih. Ini contoh punya saya. Nah, ini udah function. Tadi nanyanya apa? Pakai yang nilai tertentu ya. Saya kalau nggak salah punya contoh code-nya. Pusing juga nih. Nanti kita akan berpusing-pusing juga. Seperti ini. Ini dia nih. Bukan. Ini dia nih. Nah, ini contohnya ini ya, Pak. Ini contohnya, sorry. Filter only get dataset start that have non-empty parameters. Nah, jadi dataset start for dataset start in sorted dataset start if. Nah, tadi kan if overweight ya. Jadi kalau kita bisa tambahin ini namanya pakai lambda ya. Bukan pakai lambda. Ini operasi filter di dalam list ya. Ini kita lihat ini kurung apa nih? Kurung siku berarti apa? Hasilnya adalah list ya. Ini kurung siku berarti dia akan menghasilkan list. Listnya dari mana? Dari dataset start. Saya punya dataset start di sini. Nah, dataset start ini juga list ya. For dataset start in sorted dataset start dari sini saya ambil yang nilainya yang indeks kelimanya lebih besar dari 0. Nanti yang pertanyaan yang overweight bisa juga, misalnya lebih besar dari 80 misalnya. Itu bisa. Jangan berubah nih, ntar saya bingung. Udahlah, biarin. Nah, bisa, tapi nanti kita pembahasan terpisah, kita bisa pakai filtering seperti itu. Ya, tapi itu tidak pakai set, itu pakai list, gitu ya. Itu pakai list. Kita punya list. Saya ingin memfilter nilai-nilai yang lebih besar dari 80 misalnya. Bisa di list ya, di list. Nanti kita lihat contohnya. Pertemuan berikutnya saja ya, soalnya ini belum selesai. Nah, tapi filter-filter itu bisa pakai lambda atau pakai filter secara langsung seperti itu. Menjawab. Nah, itu set. Ini operasi set semuanya ya. Kalau yang